Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Bobi di sini masih dalam belajar dari rumah. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran ke-6. Ya. Di pembelajaran ke-6 hari ini kita akan mempelajari tentang bermusyawarah. Jadi silahkan dilihat gambarnya anak-anak ya. Di situ ada Udin ya. Itu sedang memimpin musyawarah di mana ya? Kira-kira kalau gambarnya seperti itu, iya di kelas. Jadi kita lanjutkan saja. Ya, silahkan dilihat tulisan yang ada di layar kalian ya. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi, setelah anak-anak melihat tulisan yang ada di layar kalian bahwa musyawarah merupakan penerapan sila keempat. Ingat, musyawarah merupakan penerapan sila keempat atau pengamalan sila keempat. Dan bergotong royong merapikan kelas itu merupakan penerapan sila kelima. Ingat gotong royong ya. Nah, gotong royong. Gotong royong itu pengamalan Pancasila sila kelima. Ya, supaya anak-anak tahu kata kuncinya pengamalan Pancasila sila keempat itu apa, kelima itu apa ya. Jika kelima itu merupakan kata kuncinya merupakan gotong royong dan musyawarah itu sila keempat. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Di bawah ini atau di layar kalian akan ada gambar ya. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Ya, pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai ya. Gambar apa? Yang pertama, silahkan dilihat. Gambar anak sedang merapikan kelas dan membersihkannya. Lalu gambar kedua, ya, anak sedang bermusyawarah. Ya, untuk gambar yang pertama, anak sedang membersihkan kelas, merapikan kelas, ini pengamalan sila keberapa anak-anak? Ya, sila keberapa? Yuk, sila keempat atau sila kelima? Sila keberapa anak-anak? Iya, tepat sekali. Sila kelima, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa cirinya gotong royong. Jadi jika gotong royong itu adalah pengamalan sila kelima ya. Lalu kalau begitu untuk musyawarah yang ada di gambar satunya itu merupakan contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Ya, silahkan dilihat anak panahnya ya, menunjuk sila keempat. Jadi bergotong royong itu merupakan contoh penerapan pengamalan sila kelima dan bermusyawarah itu penerapan pengamalan sikap sila keempat. Kita sudah mempelajari dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua ada kata kuncinya masing-masing ya anak-anak ya. Jadi kalian sudah tahu kan sekarang contoh pengamalan sikap dari sila pertama sampai kelima, jadi semuanya ada cirinya. Jadi anak-anak tinggal melihat cirinya baru bisa menentukan ya, termasuk dalam
pengamalan sila ke berapa. Jika anak-anak masih belum begitu paham, silahkan diulangi lagi atau dibuka lagi video-video Bapak sebelumnya. Di situ sudah membahas ya, dari pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah membahas semuanya ini. Jadi kita hanya tinggal mengulangi sebenarnya. Dan kita lanjutkan untuk materi berikutnya, itu materi ke matematika ya anak-anak. Urutkan kertas dari yang paling banyak ke paling sedikit. Kita kemarin pembelajaran keempat sudah pernah mengurutkan dari yang paling sedikit ke paling banyak. Sekarang kita diminta mengurutkan dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Ya, silahkan dilihat. Ada tumpukan kertas, ada tumpukan kertas, ada tumpukan kertas. Ada 3 tumpukan kertas yang di dalam kotak ya. Ada kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Ya, ini ada 2 tumpuk. 2 tumpuk ini mewakili berapa atau jumlahnya berapa anak-anak? Tepat sekali, ada 200. Lalu di sini berapa? Masihkah ingat kalian di video pembelajaran sebelumnya? Iya, tepat sekali, berapa? 1, 2, berarti berapa puluhan? 20 puluhan. Dan di sini berapa? 1 satuan. Kalau begitu semuanya ada 221. Lalu di berikutnya anak-anak, kamu juga bisa melihat ada 2 tumpukan ratusan lagi. Berarti berapa? 200. Dan 1 tumpuk puluhan berapa? 10. Dan berapa satuannya? Yuk, ada berapa satuannya? 2. Semuanya berapa? 212. Lalu yang terakhir, kotak yang terakhir berapa ini? 100, lalu 20, lalu 2. Berapa ya? 122. Lalu kita urutkan dari yang paling banyak. Ayo kita urutkan dari yang paling banyak. Berapa dulu yang harus kita tulis? Yang paling banyak berapa? Betul sekali, 221. Setelah itu berapa? Betul sekali, 212. Lalu yang paling sedikit berapa? Iya, tepat sekali, 122. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Ya, sama, masih kita mengurutkan dari yang paling banyak. Urutkan pensil dari yang paling banyak ke paling sedikit. Silahkan dilihat di layar anak-anak, ada 3 kotak pensil di situ. Ada kotak pensil pertama, kedua, dan ketiga. Lalu untuk kotak pensil pertama ada berapa anak-anak? Ya, 200. Lalu ada berapa? 80. Semuanya menjadi 280. Lalu berikutnya ada 300 tambah berapa? 10 ditambah berapa lagi? 5 menjadi 350. Lalu berikutnya ada berapa? 200 ditambah berapa? 40 ditambah berapa? 5 menjadi 245. Lalu urutannya bagaimana anak-anak? Ya, urutannya dari yang paling banyak. Yang paling banyak mana dulu? Ya, 315, lalu 280, dan yang terakhir 245. Ini adalah contoh mengurutkan bilangan dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Anak-anak sudah bisa melihat ya di layar kalian. Kita urutkan dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Ya, anak-anak jika masih belum paham nanti bisa diulang-ulang videonya supaya lebih paham ya. Pak Bobi rasa materinya cukup sampai di sini anak-anak untuk pembelajaran 6 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan selalu pakai masker jika keluar rumah.